Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini kita mulai hari ini bersama dengan firman. Setiap hari kita mulai bersama dengan firman. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memegang teguh janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup memegang janji-janji Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan dapat kita tanggung. Alkitab katakan di dalam Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalaninya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu juga bukan hanya kita yang dikuatkan, bukan hanya kita yang menerima berkat firman Tuhan, bukan hanya kita, melainkan juga orang-orang yang kita kenal. Melalui sosial media kita mau bagikan renungan singkat ini. Melalui sosial media kita mau jadi berkat buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita. Pasti orang akan berkata, oh so rohani lu, orang hidup benar. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagian kita adalah lakukan saja yang menjadi bagian kita. Bagikan firman. Orang mau ngomong apa tentang kita, saudara saya mau pastikan itu adalah salah satu intimidasi. Biarin orang ngomong apa, kita bagikan aja firman. Karena ada waktunya di mana apa yang kau tabur itu akan menghasilkan buah, dan Alkitab katakan buah itu mempermuliakan nama Bapa di sorga. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan sisanya kita serahkan Roh Kudus yang menjamah setiap umat Tuhan. Amin saudara. Karena itu jangan pernah berhenti untuk bagikan, sharingkan kembali, reshare kembali apa yang menjadi renungan singkat ini, sehingga banyak orang melalui hidup saudara dan saya diberkati dan dikuatkan, bahkan ada yang kembali kepada jalan Tuhan. Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari lawatan Tuhan, dan hari ini adalah hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Karena itu sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 12. Saudara dikasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 12. Apa yang dikatakan Rasul Petrus di sana? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Petrus mengingatkan kepada umat Tuhan pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk tetap terus berbuat baik. Kenapa? Supaya orang-orang yang memfitnah mereka pada saat itu dengan fitnahan apapun akan melihat buktinya bahwa mereka tidak sama seperti apa yang mereka fitnahkan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik mereka. Hari ini pun saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa cara yang terhebat saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak cara, tapi banyak cara saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk menginjili seseorang, untuk memperkenalkan Kristus kepada seseorang. Tapi cara yang paling ampuh adalah menjadi suratan tangan yang terbuka. Amin. Karena Rasul Paulus juga jelas katakan bahwa kita adalah suratan tangan yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan firman Allah. Sehingga akhirnya orang bisa melihat kita, saudara dikasih, orang bisa melihat Kristus maksud saya, dan memuliakan Bapa yang di surga. Melalui hidup saudara dan saya, kita berbuat baik aja. Orang mau fitnah kita, katanya orang Kristen adalah orang yang kafir, orang Kristen adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Kristen adalah orang yang menyembah 3 Allah. Kita lakukan aja apa yang menjadi kebaikan, kita lakukan aja apa yang katakan firman Tuhan, kita kerjakan. Karena saya percaya apa yang Petrus katakan kepada jemaat pada saat itu, ini yang akan terjadi di hari-hari ini. Apa yang dikatakan? Perhatikan saudara, lakukanlah cara hidup, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.
Lakukan aja apa yang engkau pikir itu baik buat semua orang. Lakukan aja apa yang menjadi firman Tuhan katakan. Ya kan? Kenapa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu, ya kan? Orang ngomongin kita, karena biasanya orang kalau fitnah itu cuma dengar apa kata orang, saudara. Iya kan? Sehingga ketika mereka melihat aslinya, mereka lihat kita aslinya, mereka akan berkata, enggak, orang ini berbeda. Tidak seperti apa yang orang-orang fitnahkan kepada orang Kristen. Disitulah ada kesempatan untuk Roh Kudus menjamah mereka. Makanya Petrus bilang, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, iya kan? Mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Dan apa dampaknya, saudara? Memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi ada satu hari di mana nanti Roh Kudus akan menjamah mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mengecam orang Kristen, anak-anak tuh, orang-orang yang menyindir, orang-orang yang memfitnah, meledek, menghina orang-orang Kristen. Akan ada waktunya Allah menjamah mereka. Tapi sebelumnya mereka akan bisa melihat cara hidup setiap anak-anak Tuhan dari mana? Dari hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga akhirnya orang melihat, enggak kok, sepertinya orang Kristen enggak berbeda kok. Enggak seperti ini. Enggak seperti apa yang dikatakan orang-orang yang kita kenal. Enggak seperti yang dikatakan orang-orang tua kita, bahwa orang Kristen ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Dari mana? Dari hidup saudara dan saya. Akhirnya ketika Roh Kudus menjamah mereka, maka mereka akan memuliakan Allah. Kuncinya di mana? Ada di Roh Kudus, yang pertama. Yang kedua, ada dalam karakter dan kehidupan saudara dan saya. Dari hidup kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Dari perbuatan baik kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dari perbuatan jahat kita, kita bisa memuliakan setan. Akhirnya kita mesti mengerti, orang mau ngomong apa tentang kita, kekristenan, tapi kalau kita melakukan aja dengan, kita nggak usah debat, saudara. Kita nggak usah debat, ada banyak orang, tapi kita harus membela kekristenan. Betul, kita membela kekristenan, tapi kita nggak perlu bela Allah kita. Kita yang perlu dibela Allah kita. Kita nggak perlu bela kitab suci. Kitab suci adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan, Alkitab bilang. Amin, saudara. Jadi hidup kita apa? Lakukan apa yang baik aja bagi semua orang kok. Untuk urusan Allah Roh Kudus yang menjamah, itu urusan Tuhan. Bagian kita lakukan apa yang baik. Supaya apa? Supaya ketika ada satu hari yang bernama hari di mana Allah melawat mereka, mereka memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Tidak ada satu kemenangan terhadap kemenangan jiwa dilahirkan dari sebuah perdebatan. Gak ada, saudara. Iya kan? Gak ada. Yang ada apa? Kita mempertanggungjawabkan iman kita dengan perbuatan kita. Maka Rasul Paulus bilang, jangan hanya pakai iman, tapi dengan iman akan lahir perbuatan. Tunjukkanlah imanmu berdasarkan perbuatan-perbuatanmu. Sehingga orang akhirnya melihat, oh ada orang Kristen seperti ini. Oh sebenarnya orang Kristen seperti ini. Oh sebenarnya yang dikatakan Kristen seperti ini. Oh ternyata Yesus Kristus yang disembah orang-orang Kristen mengajarkan tentang kasih. Terbukti dari mana? Dari kasih kepada orang-orang Kristen kepada sesama mereka. Dari kasih dari orang Kristen kepada orang-orang yang di luar kepercayaan mereka. Terbukti. Akhirnya kita mengerti. Dari perbuatan baik saudara dan saya, Bapa dipermuliakan. Dari perbuatan baik saudara dan saya, Tuhan bisa menjamah mereka. Akhirnya sekarang jadi pertanyaan, maukah kita tetap terus berbuat baik? Amin. Maukah kita terus berbuat baik? Karena Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya kan? Mereka melihat perbuatan saudara dan saya yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tetap terus lakukan perbuatan baik. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja, saudara. Bukan hanya kepada orang-orang yang kau kenal. Bahkan kepada orang-orang di luar orang yang mengenal Kristus. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal engkau. Terus berbuat baik. Sehingga Tuhan bisa memuliakan, engkau bisa memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan baikmu. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Tapi kami mau hidup, belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk tetap terus melakukan karya Tuhan, perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Karena kami tahu, dengan kami berbuat baik, maka orang-orang bisa memuliakan Allah yang kami sembah. Kami hanya mau terus berbuat baik kepada semua orang.
Tuhan Yesus, mampukan kami, tolong kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau kerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan menjamah setiap mereka pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah hari-hari ke depan kami selalu semakin berbuah, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Teruslah berbuat baik kepada semua orang. Karena ada waktunya perbuatan baikmu engkau akan tuai berupa jiwa-jiwa yang memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.